Lebah merupakan sekelompok besar serangga yang dikenal karena hidupnya berkelompok. Meskipun sebenarnya tidak semua lebah bersifat demikian. Semua lebah masuk dalam suku atau famili Apoidae ordo Hymenopteraceae, yaitu serangga bersayap selaput. Di dunia, terdapat kira-kira 20.000 spesies lebah dan dapat ditemukan di setiap benua, kecuali Antartika. Selain madu, lebah juga menghasilkan lilin lebah, larva lebah, tepung sari, atau polen, royal jelly, propolis, sengat lebah atau bivenom, berfungsi sebagai polinator, yang berfungsi untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Lebah sering disamakan dengan tawon, karena bentuknya mirip. Namun, tawon memiliki garis-garis kuning, atau hitam yang jelas, di sekitar perutnya, sedangkan lebah memiliki warna coklat muda, atau coklat atau kuning yang tidak mencolok. Adapun, hama yang sering menjadi musuh lebah tanpa sengat, di antaranya, ngengat lilin, kumbang, hingga tungau. Biasanya, kumbang menginvestasi koloni lebah. Lebah penyendiri, hidup dan membesarkan anak-anaknya sendirian. Setiap lebah betina, membangun, dan mempertahankan sarangnya sendiri, bertelur sendiri, dan mengumpulkan nektar, serta serbuk sari, untuk anak-anaknya. Tanpa bantuan lebah lain. Ia sering mati, atau meninggalkan sarang, sebelum anak-anaknya lahir. Lebah tidak merusak yang ada pada bunga, ketika mencari serbuk sari, dan nektar. Artinya, lebah tetap menjaga kelestarian, dan memanfaatkan sesuatu, tidak hanya untuk kepentingannya saja, karena ia juga membuat subur tanaman yang dihinggapi. Lebah memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, melalui penyerbukan, tindakan memindahkan serbuk sari antar tanaman untuk pembuahan dan produksi benih. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, ketahanan pangan, nutrisi, dan kesehatan lingkungan bergantung pada penyerbukan. Bagaimana cara lebah menyengat? Lebah tidak seperti serangga menyengat lainnya, seperti tawon, atau tabuhan atau hornet. Lebah memiliki alat penyengat, atau stinger berduri, dengan kait kecil di ujungnya. Lebah akan menyengat ketika merasa terancam. Sengatan tersebut mengandung racun yang menimbulkan pembengkakan dan nyeri. Racun pada sengatan dapat menyebabkan reaksi alergi hebat pada orang tertentu, bahkan bisa menyebabkan kematian. Bau busuk cuka bisa membuat lebah menjauh dari area tersebut. Selain itu, kamu juga bisa meletakkan kayu manis atau timun di sekitar sarang lebah. Aroma kayu manis dan timun tidak disukai oleh lebah, sehingga mereka akan menjauh dan mencari tempat tinggal baru. Seekor lebah jantan hanya dapat kawin sekali selama hidupnya, karena setelah berhasil mengawini ratu, lebah ini akan mati. Ketika lebah menyengat manusia, berarti mereka merasa terancam atau terganggu. Akibatnya mereka berupaya menyingkirkan atau mengusir sang pengganggu dengan cara menyerang dan mencoba menyengatnya. Jenis tanaman yang sering dikunjungi lebah, yakni tanaman yang sedang mengalami musim berbunga, antara lain jambu mete, mangga, kakao, aren, jambu biji, jagung, kelapa, pisang, alpokat, rambutan dan pala. Pada umumnya, semua tanaman berbunga merupakan sumber pakan bagi lebah, karena menghasilkan polen dan nektar. Sebelum kita lanjut, silakan bantu kami untuk klik tombol subscribe, like, komen dan loncengnya agar kami semangat untuk kasih info dan tipsnya. Apa yang terjadi ketika ratu lebah mati? Ketika seekor ratu lebah mati, sarang lebah akan terpengaruh secara signifikan. Tanpa ratu lebah, sarang lebah tidak dapat menghasilkan pekerja ataupun pejantan baru. Banyak lebah memakan nektar dari bunga. Karena nektar itu manis, masuk akal jika lebah tertarik pada gula dan wewangian yang beraroma bunga atau manis. Itulah sebabnya, Anda mungkin melihat lebah saat piknik, terutama jika Anda minum soda manis atau makan buah-buahan seperti nanas dan semangka. Lebah madu merupakan penerbang yang hebat, mampu terbang dengan kecepatan sekitar 25 km per jam dan mengepakkan sayapnya hingga 200 kali per detik. Tiap lebah memiliki sekitar 170 reseptor bau, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi di dalam sarang dan mengenali berbagai jenis bunga saat mencari makanan. Lebah dianggap sebagai simbol kreativitas, kerja keras, dan kemakmuran karena madu yang dihasilkan oleh lebah. Sebagai contohnya, mereka menghasilkan madu yang sangat berguna untuk manusia agar memiliki ketahanan tubuh yang baik
dan dapat pula menyembuhkan berbagai penyakit. Selain dapat dimanfaatkan sebagai penghasil madu bagi kepentingan ekonomi masyarakat, keberadaan lebah madu juga penting bagi lingkungan. Lebah madu membuat madu untuk dimakan dan disimpan, sehingga mereka memiliki sumber makanan selama musim-musim, ketika lebih sedikit bunga yang mekar dan lebih sedikit nektar yang tersedia. Mereka mati demi ratu dan koloni, tetapi alasan sebenarnya lebah-lebah ini mati setelah menyengat adalah karena sengat mereka yang berduri. Sengat yang tajam ini, sebagian besar, waktu akan mencegah lebah mencabut sengatnya. Lebah madu jantan hanya mampu kawin 7 hingga 10 kali selama penerbangan kawin, dan setelah kawin, seekor lebah jantan akan mati dengan cepat karena perutnya robek saat endofalusnya dibuang. Racun yang dihasilkan oleh sengatan lebah mengandung zat kimia yang memiliki efek anti peradangan. Senyawa-senyawa tersebut diduga mampu mengurangi rasa nyeri dan dapat mempercepat penyembuhan pada penyakit tertentu dengan cara mengurangi peradangan. Ketika seekor lebah menyengat Anda, ia menyuntikkan racun ke dalam kulit Anda. Racun ini mengandung zat kimia tertentu yang menciptakan reaksi alami dalam tubuh. Histamin dilepaskan ke dalam tubuh sebagai respons terhadap alergen yang menyebabkan pembengkakan lokal, kemerahan, dan sensasi gatal. Sebagian besar kasus sengatan lebah bisa sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan medis khusus. Rasa sakit yang muncul akibat sengatan lebah juga biasanya membaik setelah beberapa jam.